tahun lalu 7 menit, 2 tahun lalu 7 menit, tahun kemarin 6 menit ya. Di antara hal yang lucu, saya pernah pas pulang dari safar dari luar negeri, saya naik pesawat, saya ketemu dengan ada orang dari Arab di atas pesawat, kemudian dia tanya, "Kamu Indonesia?" "Iya." Terus dia putar cuplikan sholat cepat tersebut. Dia bilang, "Ini sholat di mana nih?" Saya bilang, "Di Indonesia lah." Terus dia bilang, "Kau bisa ngantarkan saya ke sana nggak? Saya ingin negur mereka." Waduh, saya bilang repot ya. Saya ada keperluan banyak. Tapi intinya dia kaget melihat ada orang sholat secepat itu ya. Mungkin bisa kita searching bagaimana sholat dengan begitu cepat sampai 23 rakaat ya dalam waktu 6 menit ya. Dan kalau kita rata-ratakan berarti waktu 23 rakaat 6 menit ya. Berarti kira-kira 1 rakaat 15 detik ya. Maka saya bilang tadi bisa jadi ini merupakan sholat tercepat di dunia dan perlu dimasukkan dalam Guinness Book of World Records ya. Karena sholat tercepat di dunia mungkin di negara lain belum ada yang memecahkan rekor ini ya. Sangat-sangat cepat. Tentu hal ini adalah sholat yang tidak benar ya. Dan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan mazhab jumhur bahwasanya di antara rukun salat adalah tumakninah. Di antara rukun salat adalah tumakninah, ya, ketenangan. Apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Salah seorang ulama Syafi'i, ya, Al-Hadrami, dia berkata, "At-tumakninah hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah." Ya. Namanya tumakninah adalah ketenangan setelah gerakan. Jadi kalau orang misalnya ruku, dia Allahu Akbar, setelah dia berdoa, dia tenang sebentar, harus tenang setelah gerakan. Tenang tersebut minimal ya, yaitu bihaitsu yastaqirru kullu udwin, yaitu semua anggota tubuh menempati tempatnya. Jadi tenang benar-benar sesuai dengan tempatnya. Setelah itu dia butuh tenang paling tidak sesuai kadar mengucapkan subhanallah. Ya, paling tidak ada ucapan subhanallah, itu sudah kadar minimal tumakninah. Ya, lebih daripada itu lebih baik 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Tapi minimal dia harus tenang, diam, baru kemudian mengucapkan subhanallah kadar tersebut, maka itu disebut dengan tumakninah. Dan tumakninah ya berlaku dalam banyak rukun salat ya. Jadi tumakninah rukun yang bergandeng dengan rukun yang lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa tajibu tumakninatu fir ruku'i was sujudi wal i'tidal min ar-ruku' wal julus baina sajdatain. Kata An-Nawawi rahimahullah, wajib untuk tumakninah dalam ruku'. Ruku' harus tumakninah. Kemudian juga dalam sujud. Sujud juga harus tumakninah. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, juga harus tumakninah, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi tumakninah adalah rukun tersendiri, tetapi dia bergabung dengan beberapa rukun. Jadi ruku harus tumakninah, kemudian sujud harus tumakninah, duduk di antara dua sujud harus tumakninah, i'tidal juga harus tumakninah. Adapun dalilnya hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah tentang seorang yang disebut dengan al-musii'u salatahu, yaitu seorang yang salah salat. Ya, suatu hari dia salat, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, beri salam kepada Nabi, kata Nabi SAW, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Salat ulang. Sesungguhnya kau belum salat. Artinya salatmu tidak sah. Kemudian salat lagi. Setelah salat dia datang kepada Nabi, kata Nabi, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Salat balik. Sesungguhnya kau tadi belum salat. Sampai 3 kali mengatakan la uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Berarti salatnya salah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada orang yang salah salatnya tersebut, kata Nabi SAW, irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah engkau sampai kau tenang dalam rukukmu, yaitu maknina dalam rukukmu. Kemudian kata Nabi, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai kau i'tidal, berdiri, ya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam sujudmu, tumaknina lagi. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud dengan tenang. Ya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi dalam kondisi tumakninah. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu semua dalam seluruh salatmu. Jadi tumakninah tadi menemani ruku', menemani i'tidal, menemani sujud, menemani duduk di antara
2 sujud. Ya, barang siapa yang meninggalkan 1 rukun saja dalam sholat, sengaja sholatnya tidak sah. Apalagi tumak nina ada pada 4 rukun. Ya. Dalam 1 rakaat ya. Ada pada ruku, ada pada 2 sujud, ada pada iktidal, ada pada duduk di antara 2 sujud. Ya. Maka dengan demikian jika orang tidak tumak ninah berarti dia telah melakukan pelanggaran pada banyak rukun sholat.